Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab lah. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Jamaah salat Isya sekaligus salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita semua dipertemukan kembali di bulan yang suci, di bulan yang katanya mulia, yang katanya lebih baik daripada 1000 bulan, yang katanya banyak keberkahan dan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, apakah nanti kita akan mendapatkan itu semua ataukah justru sebaliknya? Jamaah sidang tarawih dan juga Isya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih dipertemukan, masih bisa menikmati segala nikmat yang mungkin kawan-kawan saudara kita hari ini tidak bisa menikmati apa yang kita rasakan. Maka dari sini kemarin saya dihubungi Ustadz Alfian tadi pagi ya, disampaikan bahwasannya suruh nyampaikan materi tentang hikmah puasa Ramadan atau hikmah puasa itu sendiri. Melihat daripada tema yang diamanahkan kepada saya, jadi saya di sini bukan bermaksud menggurui, tapi tidak lain adalah belajar bareng. Namanya belajar bareng, maka semua adalah guru dan semua adalah murid. Dan ketika semua guru, semua murid, maka saya pun adalah murid daripada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Maka ketika saya ada salah, mungkin nanti bisa diingatkan, masukan atau yang lain seperti itu. Jamaah masjid napa niki namanya? Masjid Al-Furqan ya. Al-Furqan itu kalau dari segi arti adalah masjid ya yang memiliki makna pembeda. Pembeda apa? Tentu pembeda antara yang batil dengan yang hak seperti itu. Mudah-mudahan jamaah Al-Furqan ini nantinya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, dan bukan hanya sekedar dapat membedakan, akan tetapi dapat mengaplikasikan, dapat mengamalkan apa yang ia tahu, apa yang ilmu ia miliki ya. Jadi bukan hanya sekedar bisa membedakan, tapi bisa mengamalkan. Jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah. Jadi setidaknya ada 5 hikmah puasa Ramadan. Yang pertama adalah kita semua tentu sudah tahu bahwasannya dikatakan asyamu li wa ana ajzi bih. Yang artinya asyamu puasa. Di sini ada alif lam, artinya di sini ma'rifat yang bermakna khusus atau sudah ketahuan bahwasannya puasa apa di sini? Ya, asyamu di sini yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Li untukku, wa ana dan aku Allah ajzi akan membalas ya bihi puasa tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita melihat ibadah-ibadah yang lain selain puasa Ramadan, mungkin di sana telah jelas bahwasanya nanti kalau sholat dapat pahala berapa, 27 derajat dan sebagainya. Kalau membaca Al-Quran berapa. Akan tetapi khusus bulan Ramadan, dalam artian puasa di bulan Ramadan, ini pahalanya disembunyikan oleh Allah. Pahalanya disembunyikan oleh Allah, sehingga apa hikmah yang ada di balik itu adalah melatih keikhlasan kita. Hikmah yang pertama adalah melatih keikhlasan kita. Apakah kita dalam menjalankan puasa Ramadan itu ya benar-benar karena Allah dan Rasulnya atau seperti apa? Karena kalau kita melihat ya, puasa kan gampang diapresi, gampang dibijui kalau bahasa Jawanya. Semisal siang-siang kita lapar ya,
kita pergi ke kamar, ya, bawa makanan, bawa minum, setelah itu nanti mulut kita usap mungkin ya. Terus nanti pura-pura ketika keluar pura-pura lemes seperti itu. Atau mungkin cara-cara yang lain untuk membohongi teman kita, ya, membohongi orang tua kita atau membohongi siapapun itu. Jadi hikmah yang pertama adalah melatih keikhlasan. Maka berkaitan dengan ikhlas ini dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawah. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap segala sesuatu nantinya akan diterima sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dengan kata lain adalah apa? Ini mumpung puasa masih di hari-hari awal, maka mari kita tata niat kita. Mari kita tata motivasi dan orientasi kita melakukan puasa ini untuk apa? Jangan sampai kita dalam berpuasa ini ya dapat lapar, dapat dahaga, dapat capek ketika tarawih ya, apalagi dapat imam yang lama. Ya, biasanya jamaah kan suka yang lama apa yang cepat nih? Wah, ada yang nyeplas cepat nih. Ya, nanti bisa dikondisikan. Intinya yang penting kita tata niat kita ya, mumpung masih di awal Ramadan ini, supaya apa? Supaya nantinya dalam berproses kita puasa ini tidak akan sia-sia. Karena berawal dari niat, berawal dari motivasi, berawal dari orientasi awal, itu akan dapat mempengaruhi daripada proses kita selama puasa ini. Dan dari proses itulah nantinya akan mempengaruhi daripada hasil yang akan kita dapatkan pasca bulan Ramadan atau pasca menjalankan ibadah puasa ini. Jadi kita tata niat kita. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah puasa ini melatih kepekaan sosial. Barangkali mungkin dari kita ada yang mungkin sebelum bulan Ramadan itu kurang peka. Kalau bahasa kasarnya berarti kalau tidak peka ya apa? Ada yang mengatakan kalau nggak peka ya pekok, seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, di bulan Ramadan ini mungkin bagi kita yang kaya atau yang menengah ke atas, biasanya sehari-hari kita tidak merasakan yang namanya lapar, yang namanya kesusahan dan lain sebagainya. Akan tetapi di bulan Ramadan ini ya, mau nggak mau kita semua ini dipaksa merasakan lapar, seperti halnya kaum fakir miskin merasakan lapar. Itu kalau soal lapar. Begitupun soal yang lain. Semisal kepekaan sosial yang lain adalah kalau kita sebagai pimpinan, entah pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi, pimpinan masjid atau pimpinan apa, maka kita harus peka. Wah, ternyata warga saya ini ada yang nggak mampu. Wah, ternyata ada anak-anak di sekeliling masjid ini, di sekeliling sekitar saya ini ada yang memang butuh bantuan. Terlebih kalau ngomong sekolah, semisal hari ini banyak yang mahal, sehingga sekolah hari ini hanya dapat dinikmati orang-orang yang berduit saja. Sementara kalau konsep Islam, termasuk juga dalam dasar negara kita kan dikatakan bahwasanya intinya pendidikan atau apapun itu adalah hak segala bangsa. Terlebih bagi kita sebagai umat muslim, maka kita harus peka akan hal itu semua. Karena sejatinya hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri. Kita diciptakan bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga sendiri, bukan hanya untuk perut dan di bawah perut semata, akan tetapi adalah untuk manusia yang lain, kemanfaatan dan kemaslahatan buat sesama. Maka kalau kita mengaca seperti di Masjid Jogokarian yang di Jogja itu, di sana warga-warga di sana sekitar masjid itu didata. Jadi yang nggak mampu siapa, yang nggak bisa sekolah siapa, yang nggak mampu beli ini siapa dan sebagainya didata. Dan infak-infak dari Masjid Jogokarian itu nantinya dikembalikan ke warga jamaah dan sebagainya. Intinya dari jamaah untuk jamaah. Jadi spirit kebermanfaatan. Itu hanya sekilas contoh. Yang ketiga adalah hikmah puasa yang ketiga adalah bagaimana kita melatih mengendalikan hawa nafsu. Ya.
Kalau mungkin kita di luar bulan puasa, ketika mau apa-apa tinggal ambil ya, ketika mau apa-apa tinggal menjalankan atau melaksanakan. Akan tetapi di bulan puasa ini ya, kita dilatih melatih nafsu kita. Bagi yang sudah suami istri ya, dilatih untuk menahan. Bagi kita semua juga dilatih menahan makan, minum ya, marah dan sebagainya. Ya, begitupun hikmah daripada puasa adalah bagaimana kita di dalam puasa ini ya, jangan sampai ya, karena puasa ini menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari kan ya. Ternyata waktu buka kita malah bahasa Surabaya atau bahasa Lamongannya mungkin kalau agak kasar itu tambah geragas. Ya jangan sampai kita ketika buka, ketika datang maghrib itu justru tambah geragas atau tambah serakah kalau bahasa Indonesianya terhadap makanan, minuman atau apapun itu. Ya, karena apa? Karena puasa adalah menahan hawa nafsu. Maka dengan datangnya puasa kita latih hawa nafsu kita. Bukan hanya ketika waktu terbit fajar sampai terbenam matahari, akan tetapi sebulan penuh. Yang keempat ya, yang merupakan inti daripada ketiga poin atau ketiga hikmah di atas adalah dengan adanya puasa itu untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita. Terlebih dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yakni supaya kita semua tercetak atau terbentuk sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa. Pribadi yang beriman dan bertakwa itu bukan hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar hafalan dalil, akan tetapi adalah iman dan takwa itu adalah gabungan antara keyakinan, antara lisan dan juga antara amal perbuatan. Dengan kata lain, yang dimaksud iman dan takwa adalah setelah kita tahu, kita mengamalkan apa yang telah kita tahu. Itu adalah sejatinya makna iman dan takwa itu sendiri. Maka ketika 4 hikmah atau 4 poin ini sudah kita miliki, maka kita akan mendapatkan hikmah yang terakhir. Apa itu? Yakni kita semua mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dalam hadis yang lain dikatakan man qoma. Intinya sesuatu yang karena Allah, sesuatu yang didasari dengan ikhlas, bukan grundel, bukan kepeksa, bukan seolah-olah, bukan hanya karena ingin pujian dan lain sebagainya, maka akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan sehingga karena balasan itu kita semua akan memiliki derajat iman dan takwa itu sendiri. Akhirnya mungkin hanya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan hikmah daripada 5 hikmah di atas adalah ada pertanyaan dalam diri kita masing-masing, bahwasanya kunci kesuksesan puasa ini bukan dilihat ketika berada di bulan puasa, akan tetapi pasca puasa ini nantinya kita akan menjadi lebih baik atau akan menjadi lebih buruk. Itulah adalah kunci atau sebagai tanda apakah puasa kita berhasil atau tidak. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirnya inna dunya lam tukhlaq liyundara ilaiha bal lidunya bal yundara biha ilal akhirah. Sesungguhnya dunia dicipta bukan hanya untuk dinikmati semata, akan tetapi dunia dicipta ini adalah sebagai sampel, sebagai contoh untuk melihat bagaimana kehidupan yang kekal abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.